Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah akan kita laksanakan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita masih dipertemukan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana dahsyatnya pahala, bahkan neraka selama di bulan Ramadan ini sangat tertutup, pintu surga terbuka selapang-lapangnya. Tinggal kita lagi yang menyikapi kemana tujuan kita, surga yang pertama, surga yang kedua. Insya Allah di bulan Ramadan ini yang bisa kita raih pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah fisik yang kuat, diberikan Allah kekuatan yang sangat luar biasa sehingga kita telah melaksanakan puasa pertama. Pak Ibu, Bu, lai lancar tadi puasa pertama. Yang tak menjawab itu sangat diragukan. Karena puasa kan, makanya ada di bulan Sya'ban kita disunnahkan berpuasa. Tujuan apa di bulan Sya'ban tersebut kita puasa sunnah? Supaya melatih diri kita, dan insya Allah ketika memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa pertama kita tadi insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah salat tarawih kita sudah hampir 2 malam yang insya Allah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberkahi umur dan diberikan kesehatan supaya tahun besok kita akan bisa ketemu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Karena kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di rumah, yang lagi berbaring, di rumah sakit yang berbaring, mungkin mereka pengen berkumpul di masjid dan di musola dalam melaksanakan ibadah qiyamul lail selama bulan Ramadan. Tetapi karena izinnya Allah mereka tidak bisa, maka dari itu kita berdoa kepada saudara-saudara kita supaya mereka diangkat segala penyakitnya, mudah-mudahan bisa kembali dan berkumpul bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat membarakahkan salam mari kita aturkan baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat bil khala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pengurus musola,
dan seluruh kepengurusan musola yang saya hormati, Bapak Ibu jemaah. Mudah-mudahan 10 malam pertama ini jangan sempat berkurang nanti sampai 10 malam ketiga. Mudah-mudahan jemaah kita tetap ramai, karena bulan Ramadan ini tahun besok belum ada jaminan bisa kita ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita ramaikan musola dan kita majukan dan kita bisa untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai adalah anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan memberikan judul tentang, yaitu orang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran tadi saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyuruh kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa? Kenapa tidak Allah ganti ya ayyuhan nas, wahai manusia? Maka Allah memberikan kepada orang-orang beriman, maka turun surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Cukup orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum orang-orang kamu, agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ambil judul pada malam hari ini adalah orang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Baca caranya Pak Ibu, ini berpuasa tapi sembahyang tak pandang dah. Ini tak puasa, kebalikan itu juga. Ini tak puasa, sembahyang tahu sih. Ada juga Bapak Ibu, ini puasa, ini solat, mengecekkan orang tahu sih. Ini tak disingkau dah Bapak Ibu. Sampai aku tu banyak tu. Ni, batu itu siang itu cakap ala bacari musuh lakinya batu lagi berpuasa tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa hukumnya orang berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat? Banyak para ulama mengatakan Bapak Ibu, orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat, apakah sah puasanya apakah tidak? Para ulama mengatakan, khususnya ulama Indonesia mengatakan bahwa puasanya itu tidak sah. Tapi banyak Bapak Ibu, para ulama lagi mengatakan apakah puasanya sah, dia tidak sholat. Para ulama lagi berpendapat sah puasanya walaupun dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Tapi apa alasannya? Tetapi kalau puasa ini tidak masuk syarat dalam melaksanakan ibadah sholat. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi membacakan buku, yaitu fatwa dari Darul Ifta yang beliau berada di Mesir, mengatakan barang siapa berpuasa namun tidak sholat, maka puasanya tidak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa hal ini tersebut? Kalau diumpamakan Bapak Ibu, tadi ambo talambek solat isya berjamaah, karena ambo di Lubuk Lintah tinggal. Jadi karena rahmat Allah turun, jadi agak berhenti bertidur. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu, ambo diundang oleh pengurus musola untuk hadir. Iko kita diibaratkan tentang puasa tetapi dia tidak sholat. Kalau menurut para ulama maka puasanya tidak diterima. Tapi kita ibaratkan seumpamanya Bapak Ibu, saya mau ke sini pakai motor,
Ketika aki saya mati, aki motor, ketika saya engkol tidak hidup. Saya engkol sampai 10 kali, tidak hidup. Ternyata apa yang menyebabkan tidak hidup, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, minyaknya habis. Kini minyak pertalit naik 2000 berapa, Bu? 2.500 ya. Ternyata dia engkol karena mati akinya itu, tidak tahu awak bahwasannya minyak Honda habis. Apa bisa kamari kamu sholat kok? Tentu ambo isi minyak. Kalau ala diisi minyak, tentu ambo ala sampai ke tujuan. Begitu kalau puasa, Bapak Ibu. Kalau seumpamanya awak puasa di bulan Ramadan, maka ibadah sholat kita jangan kita tinggalkan. Satu jalan dalam rukun Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz bertanya sama Bu? Bapak Ibu, boleh saya bertanya? Bukan kamu bertanya, kamu bertanya. Kan begitu Pak ya? Ini lagi viral segini. Kamu nanya, kamu tanya, gitu kan? Bahasa-bahasa viral sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berapa rukun Islam, Bapak Ibu? Ada 6 atau 5? 5. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Mengucap 2 kalimat syahadat. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Bapak Ibu yang kedua? Mendirikan salat. Apa saja salatnya Bapak Ibu? Salat tarawih. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus yang ketiga, alulai dah Bu capek mana mah? Apa yang ketiga? Menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Terus yang terakhir, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dari yang 5 rukun Islam, Bapak Ibu, boleh kita tinggalkan? Termasuk dalam judul ceramah kita ini, orang berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada rukun Islam yang 5 ini, maka wajib kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Supaya puasa kita, ibadah sholat kita, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan seperti itu Bapak Ibu. Ketika Honda ambo habis minyak, tidak bisa kamari. Harus tentu diisi dulu minyak Honda supaya bisa kamari. Begitulah puasa. Kalau seumpamanya kita puasa, sholat fardu kita tinggal, untuk apa kita berpuasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan puasa hukumnya wajib. Sholat fardu hukumnya wajib. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa meninggalkan ibadah sholat, maka dia termasuk orang murtad. Apa itu murtad, Pak Ibu yang dimuliakan? Orang yang keluar dari Islam. Tapi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada alasan yang valid, maka Allah sudah tahu. Tetapi yang diragukan Pak Ibu ya laki-laki, apalagi apa-apa. Mana sembahyang udah? Tuh lagi malas tuh.
Coba ketika Bapak Ibu kita bayangkan di suatu organisasi, di suatu pemerintahan, ketika manajernya memanggil bawahannya, cepat atau lambat Bapak Ibu? Saya tanya. Cepat. Oh Yuda, kemari. Boleh tidak kita tunda Bapak Ibu? Tidak. Coba kalau azan berkumandang di masjid dan musalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tidak kita tunda? Boleh tidak kita tunda? Pasti ada Bapak Ibu yang mengatakan. Sebagai agama Islam sangat malu kita Bapak Ibu. Kenapa? Ketika padahal rumahnya sudah dekat dengan musalla, masih tetap melalaikan ibadah sholat. Coba kalau pejabatnya dipanggil oleh bawahannya, sangat mau, bahkan Bapak Ibu mencicipi saja dengan apa hasil dari pejabat tersebut, supaya dia naik pangkat, rela dia mengorbankan harga dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita raih kemenangan ini supaya kita menjadi orang-orang bergelar la'allakum tattaqun. Maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya masuk surga ini gampang saja Pak Ibu kan? Betul tak? Apa syaratnya Ustaz? Murahnya. Yang pertama, laksanakan apa yang diperintah Allah dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Babai enggak Bapak Ibu? Babayar awak solat, babayar awak zakat, babayar awak puasa? Tidak. Tetapi kalau ketika awak memperbaiki, perpanjang SIM, babayar apa enggak Bapak Ibu? Babayar. KTP, walaupun slip Pak, buang salam-salam kan ada seketek dengan Bapak Ibu. Panoma agak 50.000. Beko di WA aja beko. Nih, Bapak seketek banyu ni lagi 50.000, Bapak nak 100.000. Begitu Bapak. Makanya dunia ini penuh dengan hukuman dan penuh dengan uang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita, masih panjang di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dan bisa juga menegakkan solat kita sebanyak-banyak di dalam qiyamul lail dan selama bulan suci Ramadan. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.